Kiper Leeds United Danny van den Jovel siap perkuat timnas Indonesia. Respon mengejutkan Justin Hubner saat disebut pilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibela. Ditonton langsung Sinteyong, Egy Maulana Fikri terang-terangan berharap dipanggil ke timnas Indonesia lagi. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Follow Instagram PSSI Kiper Leeds United U21 Danny van den Jovel siap perkuat timnas Indonesia. Belakangan ini akun Instagram pribadi Danny van den Jovel terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Tentunya hal tersebut membuat pecinta sepak bola Indonesia penasaran dan bertanya-tanya, bagaimana tidak? Danny van den Jovel seolah memberikan kode bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Lantas, apakah apa yang dilakukan kiper keturunan berusia 20 tahun itu sebagai tanda siap memperkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, PSSI sejauh ini sebelum memfollow balik akun Instagram Danny van den Jovel, sebelumnya PSSI sempat dikabarkan akan menaturalisasi 7 pemain asal Belanda termasuk Danny van den Jovel pada September 2022 lalu. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda PSSI ingin menaturalisasi kiper keturunan Indonesia tersebut. Sejauh ini, Danny van den Jovel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan, kiper Leeds United U21 itu pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, U17, dan U19. Dia rata-rata mencatatkan 3-4 penampilan dalam memperkuat timnas Belanda kelompok umur tersebut. Sayangnya, Danny van den Jovel gagal membawa timnas Belanda U19 lolos ke Piala Dunia U20 2023. Padahal, jika bermain di Piala Dunia U20 2023, bisa menjadi nilai plus bagi kiper bertinggi badan 186 cm tersebut untuk kembali dilirik PSSI. Terlepas dari hal itu, Danny van den Jovel kini menjadi kiper andalan Leeds United U21. Tercatat pemain keturunan Indonesia itu total telah mengantongi 16 pertandingan untuk Leeds United U21 dan 14 laga untuk Leeds United U18. Sebelum memperkuat Leeds United U21, Danny van den Jovel sempat membela tim muda Ajax Amsterdam. Bersama Ajax Amsterdam U17, dia telah mencatatkan 10 penampilan. Beralih ke berita bola selanjutnya, respon mengejutkan Justin Hubner saat disebut pilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibela akan diulas di Patriot Garuda. Justin Hubner baru saja mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya @justinhubner5 pada Jumat 21 Juli 2023 malam. Foto itu berisikan momen back 19 tahun saat menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U21. Sekedar diketahui, Wolverhampton Wanderers U21 yang bakal mentas di Premier League 2 2023-2024 sedang menjalani pramusim 2023-2024 di Slovakia. Dalam foto tersebut, Justin Hubner menulis sebuah caption yang terkesan angkuh. Ia menulis kata, terlalu mudah. Ditengarai merujuk kepada laga-laga yang dijalani Wolverhampton Wanderers U21 selama di Slovakia. Namun seperti biasa, unggahan Justin Hubner selalu ramai diserbu pecinta sepak bola Indonesia. Akun Instagram @iwanbam46 menyebut optimistis Justin Hubner bakal memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibela. Saya yakin Anda, Justin Hubner tetap memilih timnas Indonesia, tulis akun di atas. Di luar dugaan, komentar itu dibalas Justin Hubner. Sayangnya, bek keturunan Indonesia Belanda ini memasang emoji wajah melas seakan tak yakin bisa membela timnas Indonesia lagi. Sekedar diketahui, Justin Hubner hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI bersama dua pemain muda lainnya, yakni Rafael Struijk dan Ivar Caner. Media Oktober 2022, Justin Hubner bersama Ivar Caner berkunjung ke Indonesia untuk menjalani proses awal naturalisasi menjadi WNI. Sebulan berselang, Justin Hubner membela timnas Indonesia U20 dalam 2 laga uji coba di Spanyol. Saat itu timnas Indonesia U20 yang diperkuat Justin Hubner bersama Slovakia U20 dan Prancis U20. Sayangnya pada April 2023, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menginformasi proses naturalisasi Justin Hubner tidak dilanjutkan. Arya menyebut PSSI tidak bisa menyanggupi permintaan yang diajukan kubu Justin Hubner. Jadi, masih adakah peluang Justin Hubner membela timnas Indonesia suatu hari nanti jika tampil apik bersama sang tim dan dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton Wanderers yang pentas di Premier League? Justin Hubner keburu dipanggil timnas Belanda senior. Bola lovers, kita beralih ke berita bola selanjutnya. Ditonton langsung Sinteyong, Egy Maulana Fikri terang-terangan berharap dipanggil ke timnas Indonesia lagi.
Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berada di Stadion Indomilk Arena ketika tim yang dibela Egy Dewa United menghadapi Persik Kediri. Egy selalu menjadi andalan di Timnas Indonesia sebelumnya, namun dia tidak ada dalam skuad Timnas Indonesia pada 2 FIFA Matchday terakhir pada Juni 2023 lalu. Sinteyong menyaksikan langsung laga antara Dewa United dan Persik Kediri di Indomilk Arena dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Jumat 21 Juli 2023 kemarin malam. Egy pun tampil menawan di laga itu dengan mencetak sebuah gol. Saya tidak tahu juga kalau STY datang. Baru dikasih tahu habis main, ungkapnya diiringi tawa dalam konferensi pers selesai laga pada hari Jumat 21 Juli 2023. Pasti ada motivasi untuk bisa main di timnas dan membela negara. Akan tetapi saat ini lebih baik saya fokus ke tim, perbaiki kekurangan dan bekerja keras dengan klub, lanjutnya. Egy sebenarnya sempat dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Namun, dia kemudian dicoret karena cedera selagi Sinteyong memanggil Stefano Lillipali sebagai penggantinya. Situasi tersebut sempat menimbulkan gejolak karena Egy yang dikabarkan menderita cedera itu justru bermain membela klubnya di Liga 1. Disinyalir karena hal itu, Sinteyong hingga saat ini enggan memanggil penyerang 23 tahun itu. Semua kembali ke pilihan pelatih. Pemain bisa berbicara dia bagus atau apapun. Yang terpenting saya fokus memperbaiki diri dan bermain baik saja. Tetapi soal pemanggilan itu pilihan pelatih, jelas Egy. Di informasi yang terakhir, seorang peserta seleksi Timnas Indonesia U17 tampil menawan, Erick Thohir dibuat terkagum-kagum. Ya, seleksi Timnas Indonesia U17 di beberapa wilayah sukses memunculkan potensi-potensi para pemain muda yang selama ini kurang terlihat. Ya, beberapa pemain kami lihat ya secara langsung. Ada di suatu tempat, saya nggak perlu sebutkan tempatnya di mana. Kota umum kaget, saya juga kaget. Posturnya bagus, dia pemain belakang, terus dia bawa. Dia melewati banyak orang, dihadang di sini lepas, dihadang di sana lolos. Terakhir dia dijepit 2 pemain sebelum kotak penalti, tapi dia bisa lolos, dia loncat dan dia kasih ke striker. Kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali saat ditemui di kantor PSSI GBK Arena Senayan Jakarta mengenai seleksi Timnas Indonesia 17 pada Selasa 18 Juli kemarin. Amali pun sempat menceritakan bagaimana ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat takjub melihat salah satu peserta seleksi Timnas Indonesia U17 yang kualitas pemainnya sangat baik tersebut. Rupanya pemain tersebut sempat menimba ilmu di Eropa. Cara dia mendribble, cara dia bisa lolos. Ini anak siapa, dari mana? Oh, rupanya dari tempat itu. Dan rupanya juga dia pernah dikirim berlatih di Eropa, katanya. Tapi meski terlihat bagus saat seleksi, Amali yang masih merahasiakan sosok pemain tersebut mengatakan bahwa penilaian lolos atau tidaknya ada di tangan pelatih yang dalam hal ini dipimpin oleh Bima Sakti. Mantan Menpora itu juga menegaskan bahwa PSSI tidak ikut campur dalam menentukan pemainnya. Ya mungkin dia masuk dalam catatan pelatih. Mungkin di seleksi regional dia lolos. Kemudian apakah dia akan ikut TC di Jerman? Akan kita nggak tahu. Jadi PSSI tidak ikut campur, tidak intervensi. PSSI menyerahkan semuanya kepada pelatih. Tegasnya. Seperti diketahui selain 35 pemain yang sudah menjalani pemusatan latihan di Jakarta, PSSI kini juga tengah mencari pemain-pemain lainnya dalam kegiatan seleksi di 12 wilayah. Nantinya, begitu pemain-pemain dari seleksi wilayah terpilih, mereka akan digabungkan dengan pemain lainnya yang TC di Jakarta. Ya, para pemain yang TC di Jakarta pun masih menjalani seleksi berjalan. Skuad inti Timnas Indonesia U17 akan dipastikan akhir bulan ini sebelum akhirnya menjalani TC di Eropa pada awal Agustus mendatang.